Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fitri Oktaviani atau biasa dipanggil Eka. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 0579955801 dengan kode kelas 697 dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik UPBJJ Surabaya. Nah, di sini saya akan membuat tugas 3, yaitu berpidato. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian, pernahkah kita merasa pekerjaan terhambat hanya karena sebuah kesalahpahaman? Atau merasa frustasi karena instruksi yang kurang jelas? Seringkali masalah utama bukanlah pada kompetensi teknis kita, melainkan pada bagaimana kita menyampaikan dan menerima sebuah pesan. Pada kesempatan hari ini, saya akan berbicara mengenai pentingnya komunikasi efektif di tempat kerja. Hadirin sekalian, dalam dunia pekerjaan pasti banyak sekali tantangan dalam sebuah pekerjaan. Salah satunya adalah miskomunikasi. Miskomunikasi bisa terjadi antar rekan kerja, supervisor, maupun atasan. Kita perlu menyadari bahwa dalam dunia kerja, komunikasi yang baik bukan hanya soft skill saja, tetapi merupakan salah satu faktor utama penentu produktivitas kita dalam bekerja. Komunikasi efektif bukan sekedar berbicara, melainkan memastikan pesan yang dimaksudkan diterima dengan pemahaman yang sama. Di dunia kerja yang serba cepat ini, komunikasi yang buruk adalah pembunuh produktivitas nomor 1. Jika hal tersebut terjadi, pasti akan mempengaruhi kinerja kita dalam bekerja, dan pekerjaan pun akan menjadi berantakan. Tentu saja bukan hanya kita yang dirugikan, tetapi tempat kita bekerja pun pasti akan dirugikan. Oleh karena itu, kita harus memahami pentingnya komunikasi efektif di tempat kerja. Jika komunikasi baik, kesulitan di dalam pekerjaan pun akan teratasi dan mendapatkan solusi yang baik. Ada beberapa data yang saya peroleh mengenai pentingnya komunikasi efektif di tempat kerja, yaitu data pertama, peningkatan produktivitas dan motivasi. Komunikasi yang baik meningkatkan produktivitas sebesar 63%. Tim dengan komunikasi efektif dapat meningkatkan produktivitas hingga 25%, bahkan 72%. 82% pekerja merasa lebih produktif dengan komunikasi yang efektif. Data kedua, dampak pada karyawan. Meningkatkan motivasi sebesar 59% dan kepuasan kerja 54%. 79% karyawan merasa komunikasi pimpinan mempengaruhi pemahaman mereka terhadap tujuan organisasi. Data ketiga, efisiensi waktu dan kolaborasi. Komunikasi efektif dapat menghemat waktu kerja hingga 25,2 jam per minggunya. 86% karyawan atau eksekutif menganggap kurangnya komunikasi sebagai penyebab utama kegagalan di tempat kerja. Data keempat, komponen komunikasi. Komunikasi efektif mencakup pendengaran aktif, kejelasan pesan, dan bahasa tubuh yang positif. Komunikasi nonverbal atau bahasa tubuh memegang peranan terbesar, yaitu 55%, diikuti intonasi 38%, dan kata-kata 7%. 82% pekerja menganggap komunikasi krusial untuk kerja jarak jauh. Hadirin sekalian, sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk berkomitmen memperbaiki cara kita berkomunikasi. Mari kita jadikan lingkungan kerja kita di mana ide dihargai, umpan balik tersampaikan dengan sopan, dan instruksi diberikan dengan jelas. Komunikasi efektif bukanlah sebuah bakat, melainkan keterampilan yang bisa kita pelajari. Mulailah dari diri sendiri, dengarkan dengan sungguh-sungguh sebelum berbicara, dan pastikan pesan Anda membawakan sebuah solusi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.